3, 2, 1, welcome Bang John Power Siahaan. Halo Bang, gimana kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi gini ya, selama lockdown aman? Aman lah. Aman ya. Terus usaha gimana? Kalau usaha kan selama ini kan kita tetap buka sih sebenarnya, cuman kan beberapa aktivitas selama ini kita tiadakan karena kan basisnya di sini kan ada tempat-tempat diskusi gitu, karena dilarang mengundang keramaian kita tiadakan. Kalau boleh tahu kan unik nih namanya literasi ya kan? Ya. Itu apa latar belakang abang buat namanya literasi kalau boleh tahu Bang? Literasi kopi, kenapa sih? Kebetulan saya punya buku yang lumayan banyak. Aku lihat trennya orang sehari ini suka ngumpul, anak-anak muda suka ngumpul di tempat warung kopi, sehingga saya terpikir bagaimana memadukan antara buku dan kopi gitu. Orang bisa nongkrong dan bisa baca buku, sebenarnya gaya perpustakaan baru lah. Kalau perpustakaan kan ya minim activity, di sini kita buat ada buku, ada perpustakaan, dibantu dengan ada diskusi-diskusi. Oh gitu. Berarti di sini tidak menyediakan wifi lah ya? Memang khusus untuk baca sama ngopi aja lah gitu ya? Ya, tidak disediakan secara free lah, kayak gitu. Nah sebenarnya sih saya sangat prihatin sih melihat contohnya kondisi Sumatera Utara, bagaimana di Sumatera Utara ini kan sangat minim ruang independen, dalam artian yang bicara soal literatur lokal. Jadi saya semenjak tahun 2010 saya ngumpulin buku-buku yang tema Sumatera. Kebetulan saya sekarang ada punya sekitar 500-an judul tentang Sumatera. Abang nyari sendiri tuh? Nyari sendiri. Nyari sendiri, oh ya ampun. Terus lanjutannya? Lanjutannya sih sebenarnya kebetulan saya sangat tertarik belajar ya, dalam artian aku suka teater, suka film, suka ya dalam artian menulis. Saya pikir dukungan literatur sangat dibutuhkan untuk itu gitu. Mau bergerak di bidang apapun kita harus punya tinjauan sejarah sebenarnya gitu kan. Bagaimana biar tulisan kita tidak salah atau untuk menjadi kuat, sebuah tulisan itu jadi kuat. Saya terpikir ini sangat dibutuhkan gitu. Terus juga saya prihatin juga sama sih, ibarat aku dulu ngerjain skripsi ataupun junior-juniorku, mereka banyak interest, dia suka terhadap lokalitas, tapi mereka gagal memperjuangkannya untuk menjadi skripsi ataupun tesis karena minimnya bahan bacaan gitu. Oh gitu ya. Jadi saya perlahan ngumpulin buku-buku itu gitu. Oh gitu. Biasanya Abang nyari di daerah mana Bang? Saya hampir semua aku kontak penjual-penjual buku online, dan ya aku sering juga main ke titik gantung gitu. Jadi aku udah titip sebenarnya kalau ada buku-buku tema tentang Sumatera, kabari kita gitu. Apakah bukunya harus tentang kearifan lokal aja tuh memang bisa internasional juga? Gimana? Aku sih sebenarnya kalau itu kan agak susah ya, dalam artian aku mengambil dulu skop menurut aku kecil gitu. Itu pun sudah sangat besar, aku branding secara Sumatera gitu. Saya sangat dalam artian generasi muda kita ini kan banyak terkontaminasi oleh budaya luar yang pada hakikatnya secara basis lokal kita sudah tuntas soal itu. Semisal contoh kecil, tren Eropa hari ini bicara soal permakultur. Bagi orang-orang yang suka berkebun, itu tren baru permakultur itu gitu. Tapi aku lihat bahwa budaya lokal itu sudah pernah melakukan itu, bahkan contohnya di Batak itu sendiri ada perumpamaan yang bilang Tusanggar maaporik sinur napinahan gabe nanula gitu. Dalam artian bahwa arti perumpamaan tersebut, kalau kau mau bercocok tanam, kau beternak duluan gitu, sehingga kau tersuplai kompos gitu. Hari ini kan kita ya permakultur itu seperti itu, ada terbangun sebuah ekosistem di mana peternakannya di situ perkebunannya ada, bahkan kolamnya ada di situ gitu, untuk air, untuk tanaman gitu. Tapi tren Eropa buat permakultur, kita rame-rame bicara permakultur gitu, padahal budaya etnik lokal kita sudah tuntas soal itu. Oh, berarti Abang bentuk pencarian bukunya gitu lo fokusnya pada domestik lah ya, khususnya budaya Sumatera gitu lah ya. Oke gitu. Jadi teman-teman banyak gak sih Bang tertarik untuk ngopi sambil baca gitu? Karena kan zaman sekarang semua bisa online kan? Ya, sebenarnya sih aku nggak terpikir sih sebenarnya bahwa saya melihat bahwa tren itu dibangun, pasar itu dibangun. Mau seperti apa masalah orang lain, bahwa hari ini orang udah bicara digital, kapan lagi orang bicara buku gitu. Nah aku analogikan aja sih sebenarnya, hari ini sepeda sudah sangat
ngetren, mewah dan yang lain, tapi yang pakai sepeda ontel masih ada gitu. Iya betul. Jadi saya tertarik sih sebenarnya, masa sih gitu, contohnya penduduk Sumatera Utara ini mungkin ada sekitar 5 jutaan gitu, tapi dalam artian 1000 aja yang suka pasti ada lah gitu. Iya. Cuman kan kita butuh konsisten untuk dalam artian menemukan orang-orang yang tertarik pada style kita, ide dan gagasan. Iya, ini kan kalau misalnya bisa dibilang kan klasik gitu kan ya. Ya. Model klasik lah, karena kan semua serba zaman digital sih ya kan. Ya. Makanya untuk kembali ke buku sebenarnya udah banyak orang males kan ya Bang baca buku. Aku melihatnya sih sebenarnya biar kita tidak krisis identitas. Hari ini aku lihat generasi muda ini sudah masuk ke arah krisis identitas. Dalam artian munculnya organisasi dan yang lain itu menjadi bentuk sebuah krisis identitas. Dalam artian hari ini contohnya di tren Batak pakai kaos Batak karena mungkin dia sudah lupa gitu, sehingga dia butuh penguatan simbol baru. Dia memakai mudar Batak, dia Batak lah itu gitu. Padahal secara hakikatnya belum dia tentu. Iya, gitu. belum Karena, tentu ya, bisa jadi dia suku dari suku lain gitu ya jadi kan. dia, maksudku bukan dari suku lain, tapi dalam artian dia sudah krisis identitas, sudah tidak tahu lagi soal jati dirinya, sehingga dia butuh penguatan simbol-simbol tertentu untuk menguatkan bahwa dia mengatakan dia Batak, dia pecinta Batak gitu, seolah-olah diikat atasnya dengan style dan yang lain. Batak kali, Batak style kali gitu kan. Gitu. Oh iya. Padahal itu akibat menurut aku itu adalah sebuah pengaruh dampak dari krisis identitas tadi. Dalam artian aku tidak bisa mengatakan ke orang lagi aku Batak gitu, sehingga aku harus butuh simbol penguat baru gitu. Formalitas lah berarti ya secara simbolis gitu ya. Ya, jadi menurut aku butuh kajian literatur untuk itu, penguatan. Ya sama sih Medan hari ini. Ya luar biasa Medan ini gitu. Medan ini menurut aku sebagai kota intelektual, bahkan kalau disandingkan hari ini mungkin Jogjanya dulu lah Medan ini, di mana penerbit banyak beratus, ada Bin Harun, Can Batan dan yang lain sebagainya. Tapi hari ini ya, sangat pudar gitu. Contohnya Stadion Teladan menjadi stadion profesional pertama di Indonesia gitu. Terus juga Medan sudah menggarap film-film kolosal di tahun-tahun 50-an, ada film Turang, ada film Butet dan yang lain. Jadi ini menurut aku menjadi sebuah kota intelektual. Maka tidak mengherankan sebenarnya orang-orang Sumatera Barat dulu titik awal perantauannya ya ke sini, seperti Tan Malaka, Rohana Kudus, Hamka, bahkan Hamka menulis satu tulisan itu merantau ke Delhi gitu. Itu menurut aku menjadi bahwa Medan adalah sebagai kota kaum intelektual dulunya. Contohnya kalau kita lihat sih sebenarnya ya bagi Eropa itu kan Goethe atau yang lain itu kan dikenal dari tokoh-tokoh sastrawannya. Kita lihat contohnya dari yang berasal dari Medan ada Iwan Simatupang, Merari Siregar, Sanusi Pane, banyak Amir juga Hamzah, tokoh-tokoh yang ini Eren ya. Anwar. Itu adalah tokoh-tokoh sastra kita gitu. Indonesia punya gitu. Ya, dan berasalnya dari Sumatera gitu. Nah, atas hari ini kita kan sudah lupa itu. Iya. Banyak anak muda yang nggak tahu malah ya kan. Iya. Jadinya menurut aku butuh spirit baru sih sebenarnya, bagaimana generasi muda semisal Sanusi Pane tahun 20 tahun, umur 20 tahun sudah buat karya. Nah, kawan-kawan di umur 20 tahun sudah ngapain buat apa aja gitu. ya. Iya benar. Contohnya William Iskandar umur 15 tahun dia sudah mengajar di sekolah gitu. Kita hanya lewat jalan William Iskandar tapi kita tahu nggak siapa sih William Iskandar. Jadi menurut abang lah, tanggapan abang gitu kan, kalau di era sekarang gitu, era milenial lah kita sebut gitu ya, banyak nggak sih teman-teman kita adik-adikan gitu lah ya kan, yang tertarik untuk melakukan kegiatan baca buku ini secara fisik ya, nggak secara digital gitu? Kalau aku sih sebenarnya bahwa menempatkan ini sebenarnya beda hal dengan konsep taman bacaan. Tapi aku lebih fokuskan sebenarnya tempat ini menjadi sebuah pusat kajian dan tempat penelitian. Kalau untuk hari ini sebenarnya sudah lebih 200-an mahasiswa. Ketika mereka ngerjain skripsi, aku fasilitasi buku-buku yang mereka butuhkan. Contohnya mereka cerita nih soal Melayu, aku kumpulin aja buku-buku ini, koleksi saya tentang Melayu. Kau bisa cari apa tulis. Jadi menurut aku, karena aku brandingnya bahwa Yayasan Pusat Kajian dan Dokumentasi Sumatera. Jadi aku sih sebenarnya bukan taman bacaan sebenarnya plot terakhir, tapi ini menjadi pusat kajian sih sebenarnya. Berarti bisa membantu sedikit lah, kurang lebih sedikit ya, selain mereka nyari dari museum negeri taman bacaan gitulah ya. Gitu. Oh gitu. Jadi ini kan gini Bang, hari ini kan kegiatan TKP donor darah di sini nih, ya kan, di Literasi Kopi ini. Kenapa Abang mau membantu mewadahinya gitu loh? Alasan terbesarnya apa? Sebenarnya saya sangat senang sih sebenarnya bagaimana aku coba tetap sampaikan sebenarnya bahwa literasi kopi adalah ruang publik bagi kawan-kawan di Sumatera Utara ini sebenarnya. Bagaimana ayo kita lakukan
apapun itu aku bebas, maupun diskusi tema apapun, mau kegiatan apapun, sama ayo kegiatannya kita, positif iya, ya. selama kegiatannya positif, ayo kita, aku sangat respon gitu, bagaimana kita memanfaatkan, aku melihat bagaimana kita juga mengaktifasi gitu ya, ada beragam kegiatan di Medan ini sehingga meriah, rame gitu ya, persoalan mau rame atau tidak ramenya urusan belakang, tapi kita itu sebagai bentuk campaign kita kepada kawan-kawan di Jawa gitu, bahwa kita juga rame, sering buat kita juga kita juga bisa bergerak ya, iya, di Medan betul, ini ya, nggak iya. hanya yang difokuskan ke Jawa aja Iya, gitu ya. iya. Sumatera juga ternyata anak mudanya juga bisa kreatif gitu ya kan. Kita nggak kalah menarik lah. Kalau kita mau bertarung secara ide dan gagasan, secara historis kita nggak kalah dari mereka. Jadi gimana tanggapan abang mengenai kegiatan donor darah ini di era pandemi kayak gini kan bang? Ya dalam artian ini kan ya apa ya tugas mulia, aku pikir dalam artian ini upaya donor darah, karena aku dengar dari kawan-kawan TKP kemarin di masa pandemi ini ya PMI kekurangan darah, ini menurut aku poin positif lah ya, sangat bagus lah ya gitu, dan perlu menurut aku ya kita bagaimana berkolaborasi, bukan hanya lihat literasi kopi yang kita aktifasi, bagaimana kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa lakukan rutin bulanan atau sekali 2 bulan gitu aktifasi. Ayo kita sama-sama, kalau menurut aku di fase pandemi ini menurut aku new normal itu bukan sebatas kata-kata, tapi ada terobosan baru yang mau kita wacanakan ke publik, apa hal baru yang mau kita lakukan. Menurut aku bahwa pentingnya kolaborasi itu sangat penting dalam ya ketika kita belajar dari masalah pandemi ini, ternyata kolaborasi bisa menguatkan kita, sikap gotong royong dan yang lain sebagainya gitu. Jadi untuk harapannya ke depannya lah gimana kira-kira? Harapan ke depannya untuk kegiatan ini? Ya harapannya sih sebenarnya karena ini kegiatan baik, mari kita saling bersinergi, mari kita rangkul komunitas-komunitas lain sehingga gaungnya makin besar, dan aku juga tidak harus mewajibkan bahwa ini literasi, mari kita aktifasi ruang-ruang yang lainnya. Nah nanti ayo kita sangat ramai dalam artian TKP punya sosial media, literasi punya sosial media, dan komunitas yang lain. Kalau kita bergerilya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, menurut aku itu menjadi sebuah gerakan yang sangat besar di kelak kemudian hari. Bahkan bisa sampai bagaimana roadshow ke tinggi atau roadshow ke kabupaten lain gitu. Untuk kedepannya bisa lebih meluas lah ya jangkauannya ya. Jadi kan ini sinergi ini menurut aku yang kita harapkan. Aku juga sangat senang bagaimana TKP juga mengajak serta literasi kopi berkolaborasi. Nah saatnya menurut aku itu juga tagline di sini, dalam artian atas nama literasi kita kolaborasi gitu. Dalam artian kolaborasi adalah kunci untuk, dalam artian mau apapun kita lakukan kita nggak maksa selama bergotong royong ya kan. Dalam artian hari ini kalau apapun masalah yang kita hadapi, kalau bergotong royong pastinya akan terasa ringan.